Ustadz yang mu'alaf. Soalnya sama-sama kita ketahui lah bahwasanya Ustadz Felix Xiao ini merupakan Ustadz yang apa ya, favorit lah ya, salah satu Ustadz favorit di Indonesia ya, merupakan salah satu Ustadz yang awalnya dulunya agamanya non muslim, sekarang muslim. Jadi kita sekarang lagi gerbek. Mari kita nonton langsung. Oke. Aku gerbek rumah. Tata kayak kali ya Ustadz sekarang ya, luar biasa nih. Gokil banget, desain Tap. itu estetik, anak zaman now banget. Gak nyangka ini rumahnya Ustadz, bener gak sih? Ini rumah Ustadz apa kafe tadi? Coba kita datang ya. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz sehat. Udah langsung pantun ya? Iyalah. Ha, awal-awal udah kena mental kita. Kaget lihat rumahnya. Ini Ustadz desain sendiri? Enggak, kita ngasih referensi terus diwujudin sama desainernya. Wah. Ayo Mas, monggo. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan. Wah, ini desainnya sih black, white, grey. Ya, ini art tone. Iya, anak zaman now banget lah ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Udah berapa lama Ustaz? Kita baru sini pindah 2023. Jadi ini sudah tahun pertama. Tahun pertama. Alhamdulillah tahun pertama. Di bawah loh, guys. Iya, tadi udah Mekah berarti ya? Udah sampai Mekah. Ya, berarti sekarang Madinah ya? Madinah. Aku juga punya pantun. Apa tuh Ustaz? Pulang Madinah, isi hati berseri-seri. Cakep. Sampai ke rumah, masih teringat-ingat. Cakep. Selamat datang di Markas Yuk Ngaji. Semoga semua jadi manfaat. Woi. Padahal aku baru bikin loh tadi. Baru bikin, freestyle aja ya? Oh, silakan kalau ada mau masuk. Ini jadi, Waalaikumsalam. Ini ceritanya, ya jadi ini kita ada Editor, dua. Ini editor kita jadi ada di sini. Ini editor yang laki-laki, nanti editor perempuan nanti kita pergi ke sana tuh. Oh, jadi dipisah ya Ustaz ya? Dipisah. Boleh kalau mau jalan lewat sini aja biar nggak hujan ya. Sini. Ini ada dapurnya juga Ustaz. mainan teman-teman, mesin kopi. Oh, jadi ini kata makan gratis juga ya Ustaz? Kita pengen sih makanan gratis jadi program kita juga ya. Tapi tidak seluruh Indonesia kayaknya ya. Silakan. Boleh silakan. Nah ini ke bawah, ini tempat studio kita. Ada ruang kopi. Nah terus kalau ini pemisah nih antara yang Ikhwan sama yang Ahwat. Nah ini Ikhwan sama Ahwat, ini biasanya dipakai Ikhwan, ini dipakai Ahwat. Ini kalau ini cowok. Ya Ini, sini. ini lihat koleksi Ustaz Boleh, dulu nih. boleh ya. Koleksi buku Ustaz. Kita mau lihat nih. Lihat nih Mas, ini aku pernah dikasih Mas. Oh iya. Kesebelasan. Kesebelasan Gen Halilita. Itu udah lama banget berarti ya. Ini udah lama. Antum yang mana? Ini ya? Yang mana betul. Oh, Tapi kalau buku politik ada nggak Ustaz? Buku politik banyak. Banyak juga. Ini semua buku politik Ngikutin politik juga berarti Ustaz? banget. Tapi Ustaz setuju nggak ini apa ya? Gimana? Fatwa MUI katanya Ya. kalau golput itu haram. Ya. Kalau golput haram ya betul. Ya, jadi sebenarnya MUI kan merespon ya terhadap kondisi bahwasanya termasuk bagian daripada seorang muslim harus berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin atau dalam negara lah sebenarnya. Nah makanya kalau saya sekalian disempurnakan berarti selama ini kan kalau saya lihat ya bahwasanya MUI baru memberikan satu fatwa di bidang memilih pemimpin. Ingat. Golput itu haram, oke? Sistem kepemimpinan. Jangan golput. Ya, contohnya ya kayak gini. Pemimpin itu bagi saya kayak imam sholat. Nah, bahkan banyak sekali contoh-contoh kepemimpinan leadership dari imam sholat sebenarnya. Misal contoh, kita jadi imam sholat, terus kita salah baca. Nah ini makmum nih nggak bisa sembarangan ngingetin pemimpin. Tiba-tiba dia, woi salah woi, itu nggak boleh. Ada tata keramanya. Ada tata keramanya. Misal subhanallah, misalnya. Terus ketika dia salah baca, kita ngingetin boleh. Tapi pun kalau dia nggak mau diingetin atau dia Etika, ya kan? Etika. Itu kita nggak boleh pisah daripada barisan, ada caranya. Sistem kepemimpinan sama. Nah, memilih pemimpin fatwa tadi adalah tentang memilih pemimpin tuh ceritanya tuh. Nah, sekarang ada sistem kepemimpinan. Kalau seandainya kalau kita bicara tentang pemimpin sholat, berarti aktivitasnya harus sholat. Oke, kalau sholat harus sholat. Ya itu harus dipastikan. Jangan sampai nanti memilih pemimpin sholat, tapi aktivitasnya karaokean. Nah itu berarti value yang tadi dia memilih pemimpin
itu jadinya tidak diterapkan secara baik. Jadi ya kayak nggak dihargai sih. Betul juga tuh. Jadi Iya kan? dia gini, ada kendaraan, ada sopirnya. Kalau kendaraannya mobil berarti sopirnya sopir mobil. Kalau dia adalah kendaraannya kapal, berarti harus ada nahkoda dong. Nah, yang saya pastikan adalah nahkoda terpilih untuk kapal, sopir terpilih untuk mobil. Nah, makanya fatwa MUI tadi kita respon sangat bagus sekali. Tinggal kemudian kita pastikan bahwasannya aktivitasnya aktivitas yang baik. Tapi Gitu. kalau Saya masih belum menentukan. Saya masih belum menentukan karena saya masih melihat ya apa yang mereka tawarkan. Kalau kualitas kepemimpinannya kita sudah tahu, tapi kualitas pemimpinnya kita sudah tahu. Yang belum kita tahu adalah sistem seperti apa yang mereka akan lakukan nanti untuk memimpin. Karena bagi saya itu yang matters. Tapi bener nggak sih Ustadz katanya kalau Muslim tuh harus pilih pemimpin Muslim walaupun Islam Muslimnya tidak baik? Ya, jadi di dalam Islam itu salah satu kriteria karakter yang diminta untuk seorang Muslim adalah dia memilih pemimpin yang memang Muslim. Kualitas Sama kayak pemimpinnya kita sudah tahu, sholat, tapi misalnya pemimpinnya apanya yang tadi tuh kita belum tahu, ya kan? sholat, Tapi misalnya seperti pemimpin sekolah, pemimpin perusahaan, maka nggak apa-apa nggak Muslim. Tapi kalau pemimpin di dalam Islam pemimpin negara, jadi ibadah bagian daripada itu, maka harus Muslim. Keren. Untuk Ustadz yang mu'alaf, Iya. ilmunya udah banget. Ekstrim Malu ya. ekstrim ya. Iya. Tapi kalau ngajak orang mu'alaf itu dapat pahala nggak Ustadz? Dapat banget. Dapat pahala? Oh, kalau antum ngajak orang mualaf, antum akan dapat pahala sebanyak yang dia dapetin tanpa ngurangi pahala dia. Maka guru saya ngajak saya mualaf, itu Oh, akan ya. dapat seluruh amal ibadah saya. Felixio ini merupakan ustaz yang sudah mualaf ya. Enak banget makanya. Yuk. Ada alam sendiri Ustadz. Ngiri ya, ngiri. Mualaf loh. Karena ini adalah tempat yang misahin antara laki-laki dan perempuan, dan aku nanam pohon di sini. Percaya atau enggak, 80% pohon yang antum lihat di sini itu aku yang nanam pakai tanganku sendiri. Ini tanam sendiri Ustadz. Tanam sendiri. Jadi hebat juga kan, jadi pohon mahal ya? Aku beli terus aku tanam, ada yang dari Bahannya biji. bagus loh Ustadz. Ya ini pohon kayu putih karena paling mirip bentuknya dengan zaitun. Jadi aku tanam di sini supaya dia jadi ya memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan di dalam Al-Quran contoh terbanyak tentang keimanan itu dari tanaman. Makanya orang Madinah duluan beriman daripada orang Mekah. Karena Madinah itu adalah petani, Mekah itu pedagang. Jadi petani itu lebih gampang nerima. Harusnya, yuk. Ayo kita menanam. Ini kebetulan Waalaikumsalam. Ini studio utama kita. Ini ada teman-teman yang kebetulan lagi kerja. Sebenarnya mereka ini adalah Kayaknya Atta Halilintar ini bukan runtur ya rumah Ustaz Felixio, tapi diceramahi sambil. oh ini kita perkenalkan dulu dari sebelah sini. Ini coba sini. Nah, ini namanya Rasya. Ini Assalamualaikum. pemain termuda se-Asia Tenggara. Wih, kamu apa? Free Fire? Coba kasih tahu dulu sama abang ini berapa followers di YouTube? 7, masih kalah sama abang. Iya, main game. Dan Masya Allah saya dengar ceritanya Rasya ini dia udah pernah mengumrohkan orang tuanya dari pro player ini. Wow. Sebenarnya dalam Islam main game boleh nggak sih Ustaz? Dalam Islam main game boleh, yang nggak boleh mempermainkan hati orang. Nah, Tapi katanya game itu bisa melalaikan. oh ya, jangankan game. Jadi ada orang bilang gini, kalau ada orang main game, Masya orang Allah. lepas jangankan orang main game, orang main sepak bola juga bisa lepas sholat. Orang misalnya, jangankan orang nggak ngapain. Pertanyaannya, kalau game bisa membuat orang jadi maksiat, pertanyaannya baca Quran bisa nggak buat orang jadi maksiat? Bisa sih Ustaz. Nah makanya ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu orang-orang yang pertama yang masuk neraka itu membaca Quran. Ya serius. Bukan pemain game sih. Bukan pemain game gitu kan ya. Nah kenapa? Karena baca Qurannya nggak ikhlas. Artinya semua hal itu bisa menyebabkan kita jadi maksiat sebenarnya. Dan semua hal sebenarnya bisa membuat kita juga jadi berpahala. Nah termasuk kalau main game. Jadi Ustaz mau bikin e-sport. Pengen sih, cuman lebih tepatnya kita menemani aja kolaborasi dengan mereka. Jadi gitu. Iya, luar biasa. Nah, ini pantry kita, pantry anak-anak sih sebenarnya. Ini menurutku ya, dari aku pergi ke rumah Ustaz ini paling geni banget. Rumah Ustaz paling geni. Ini ruang transisi, tempat kita kalau hujan-hujan di sini bisa lepas sepatu dan segala macam terus baru masuk. Jadi ini ruang transisinya kayak gini. Tapi masih Pengen lah punya rumah kayak gitu guys, besar, jalan sebelah
sini. Mewah. Ini tempat aku tidur, Sana apa Ustaz? tempat rumah. Oh, Iya. Ustaz tidurnya di situ yang rahasia berarti private ya Betul, Ustaz ya. private. Nah itu taman obat-obatan dan taman taman apa Kita nggak namanya? bisa keluar ke sini ya Ustaz? Bisa. Ini taman. Ruang kerjanya Harus pakai sendal, mau pakai sendal. ada di rumahnya semuanya. Nah ini Ruang olahraga, sholat dan lain-lain ada di situ. taman obat. Ini rosemary. Ini namanya rosemary. Ini tanaman tua banget, digunakan dalam mumifikasi di Mesir misalnya, balsamifikasi dan segala macam. Dan katanya khasiatnya itu kenapa kita tanam di sini, menambah kinerja otak. Nah caranya gini, dipegang terus dicium. Gimana? Enak. Enak, coba Cep, coba Cep. Note parfum yang tinggi pakainya rosemary. Yuk. Tapi ini kalau bentuknya kok tapi kayak pohon Natal ya Ustaz? Iya betul, kayak pohon Natal nggak apa-apa. Karena sebenarnya kan pohon kan tidak ada yang beriman dan tidak ada yang tidak beriman. Tapi apa, kalau orang muslim Tanaman rosemary Apa tuh? kan kita suka datang nih teman-teman kan Ya. mereka ngucap mempercerdas otak. Hari Christmas selamat misalnya. Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita Oke. kan mereka lagi merayakan Ah. karena bentuk kita Ah, cinta sesama gitu Ada semuanya. dua- Ada ada dua pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, kalau menurut Ustaz ucap Merry Christmas boleh apa enggak? Kalau bagi saya yang saya ambil tidak saya ucapkan. Tidak diucapkan. Cuman saya tetap menghormati. Makanya contoh ketika ada orang yang bilang sama saya, misalnya ada orang-orang kantor bilang, Ustadz ini ya selamat hari Natal ya, misalnya saya jawab iya selamat berlibur ya, gitu. Jadi artinya saya menghargai mereka, tapi saya tidak mengucapkan. Tapi ada teman-teman saya juga mengucapkan dan itu tidak menjadi masalah juga buat saya. Karena ada perbedaan memang di dalam Islam. Boleh. Yuk. Kalau ini Ada ruangan mana lagi, Ustaz? ada nanti kita ke atas. banyak banget ya. Ini zaitun. Oh, ini buah zaitun. Ini bidara. Nah, jadi kalau ini kan ada surat watin wa zaitun ya. Kalau ini bidara, ini sidr dalam bahasa Arab. Sidr ini kalau bagi perempuan-perempuan, kalau misalnya mereka habis dari haid, Rasulullah itu mensunahkan untuk nyuci dengan air daripada daun ini. Jadi ditaruh, misalnya contoh 7 lembar dikasih di air terus untuk membersihkan. Untuk di rumah bagus ya. Sangat bagus kan. Nih Atta Halilintar nih saya saranin grebek rumah Ustaz Abdul Somad lah. Rame banget ya. Ya kan? Rumah Ustaz Abdul Somad. Grebek, ayo grebek. Yang berada di Riau. Yang ada di pesantrennya. Ini Tuhan Tapi saya sarankan katanya ada tahun depan lah. Jawabannya Ketika udah jadi ya. semua bersatu. Keren. Nah, jadi ketika semua bersatu Berdekatan dengan rumah dengan pesantrennya. pertolongan buat teman-teman kita di Palestina. bersatu itu maksudnya gimana? Jadi kalau kaum muslimin faktanya gini, Islam itu kan mulai masuk ke tanah Palestina itu ketika Umar bin Khattab menerima kunci dari Patrick Safronius namanya. Itu pada 638. Nah, 638 itu sempat kemudian kita memimpin Palestina dengan sangat damai sekali sampai sekitar 1099. Itu berarti sekitar 400-an tahun tuh. Nah, 1099 lalu diambil oleh pasukan salib oleh Crusade sampai sekitar 1187. 1187. Sekitar 88 tahun. Nah, lalu kemudian setelah itu diambil lagi oleh kaum muslimin pada saat 1187 itu, lalu kemudian damai lagi sampai 1916. Itu berarti another mungkin 700 tahun ya. Nah, 700 plus 400 berarti 1100 tahun kita tuh damai di Palestina sebenarnya yang kita pimpin. Nah, ketika kita berpecah, setiap kali kita berpecah itu hilang Palestina. Oh, jadi Dan- kalau umat muslim udah berpecah. Hilang. Dan setiap kali kita bersatu, Benar kan sejarahnya Ustaz waktu muslim yang memimpin Palestina betul. itu orang Kristen, orang Yahudi semua hidup damai. Ya, makanya kita benar-benar mencanangkan bahwasanya kita tidak pernah mengambil kota itu secara paksa, pasti secara damai. Ketika Crusade ngambil, kita ngambil balik pasti secara damai. Kita nggak mungkin membuat pertumpahan darah di kota itu karena amanah Rasulullah adalah menjaga kota itu tetap damai. Maka Umar ketika membebaskan Baitul Maqdis atau Palestina itu, Yerusalem itu, dia benar-benar membuat tempat itu tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Dan Salahuddin juga ketika masuk ke situ tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Dan insya Allah nanti kita masuk pun tidak akan ada pertumpahan darah sama sekali. Kalau kita sudah bersatu. Oh, Ini- khusus perempuan Ustaz kalau Ini di sini. hijab Alila. Jadi istriku punya Usaha hijab. usaha, tapi ini tim kreatifnya di sini. Jadi tim kreatif mereka kerjanya tiap hari bikin konten untuk dakwah, ada di sini. Ini editing di sini. Bapak. Iya. Nah, ini editingnya di sini, sebelah sana gudang kecil banget. Nah, jadi ini tim editing, di situ tim apa ya? Tim kreatif. Gas. Dia video juga.
Ini video Wow, besarnya, mewah. karena selama ini, iya, selama ini kan orang bilang kan perempuan tidak diperhatikan di dalam. Ternyata istrinya punya usaha hijab juga. Justru di sini perempuan jadi raja. Ya, produk dalam negeri ya. Iya betul. Jadi, menurut Ustaz, boykot itu bagus atau enggak? Boykot itu adalah sesuatu upaya untuk menjaga kewarasan diri. Tapi perlu nggak kita boykot? Harus, karena menjaga kewarasan diri. Karena gini ceritanya, coba gini ya, kan ada orang bilang gini, boykot itu kadang-kadang nggak ngaruh. Bagi saya sih bukan ngaruh atau enggak sih, tapi ketika saya tahu bahwasanya produk ini berkontribusi sedikit atau banyak terhadap saudara-saudara saya yang dibunuhin, itu ketika saya masih tetap pakai, saya stres sendiri. Makanya saya bilang boykot itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Kalau ini Ustaz, kalau kayak handphone kan banyak juga produk luar. Ya, Itu gimana Ustaz? sebenarnya gini, semua handphone Yang yang kayak sosmed juga. Boykot merupakan salah satu Instagram kan juga. menjaga kewarasan diri. Ya, itu ingat. Ya, ya, gitu Ustaz. kok pilih-pilih boykot misalnya. Pilih-pilih boykot, kenapa nggak sekalian aja semuanya? Kan ada juga yang berpandangan. Itu yang kita sampaikan bahwa boykot itu bukan solusi, tapi adalah menjaga kewarasan diri. Maka kita tidak pernah niatkan boykot menjadi solusi. Nah, karena itulah ketika ada beberapa yang kita memang tidak mampu untuk meninggalkan, benar-benar tidak mampu, seperti pilihan handphone, mana kemudian yang lebih kecil mudorotnya kita ambil, ternyata iya juga, ya udah, berarti itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Karena boykot bukan solusi. Nggak mungkin, misalnya contoh ya, Israel akan berhenti melakukan kezoliman kalau kita memboykot barang-barangnya. Nggak. Tapi itu menjaga kewarasan diri. Tapi aku ya kalau tinggal di satu tempat nggak ada lapangannya tuh nggak seru Ustaz. Ya. Ustaz, di sini tinggal bikin jawang Ustaz satu. Iya, nanti kita mau bikin panahan juga sebenarnya. Panahan. Sep, coba nih Ustaz mau ngajarin cara main basket. Boykot bukan solusi. Ini berarti bukan pembasket sombong ya? Iya, ke basket. Humble ya kalau ini ya. Tapi itu menjaga kewarasan diri. Tahu? Nah, itu nggak masuk. Kok masuk-masuk Iya, Ustaz? itu ringnya memang agak beda dikit. Nah Ustaz, kata Nabi, bener gak sih ada katanya? Kan ini olahraga nih Ustaz ya. Iya. Katanya kalau orang gendut itu nggak baik dalam Islam. Iya kan? itu mau di itu hitungannya nggak tahu nih aku Iya, iya, bener iya. kata Nabi apa Iya. kata siapa. Nah. Itu aku dengar banyak banget quote katanya. Iya. Di zaman dulu tuh para sahabat yang gendut itu kan itu kalau di zaman sekarang kan ada bahasa body shaming lah. Betul. Umar bin Khattab pernah negur sahabat yang gemuk, bukan Nabi. Oh sorry, berarti bukan Nabi. Umar bin Khattab pernah negur sahabat yang gemuk, lalu disuruh kemudian untuk supaya menguruskan badannya. Karena kenapa? Kalau dari Nabi Muhammad bilang bahwasanya kebanyakan Orang gendut nggak baik dalam Islam katanya. satu lagi saya kasih tahu ya. Tahu nggak Kita dengarkan penjelasan nih. Ini kayak ceramah ya, bukan kayak rumah kayaknya. tengah agama. Kenapa? Kata para ulama adalah pembahasannya selain daripada pernikahan itu adalah ibadah terlama dan segala macam. Ulama-ulama membahas bahwasanya hidup Umar. ada dua aja. Umar. Pertama adalah mengendalikan mulut, yang kedua mengendalikan kemaluan. Karena banyak dosa berasal dari kalau nggak mulut kemaluan. Kan itu kan ya. Oh. Ketika Mas menikah, yang mana yang sudah selesai? Kemaluan sudah selesai. Nah, Berarti ini. setengah agama udah beres. Tinggal ngendalin mulut dan mulut nyambungnya ke Menikah adalah setelah agama. Kita belum. bagi seorang ulama kalau dia gemuk. Serius. Tapi kalau misalnya kita punya guru gitu, gurunya gemuk gimana ngomongnya? Makanya jangan dijudge. Jadi Maksudnya agama. gurunya guru agama juga. Nah, tapi gemuk. makanya agama tuh untuk diri kita sendiri. Kalau kayak nge-gym gitu Ustaz, Nah, kan banyak Rasulullah, katanya sahabat yang badannya berotot semua. suatu waktu ketika Rasul lagi haji wada, lagi kemudian umroh qadha atau umroh pengganti yang ketika perjanjian Hudaybiyah itu nggak jadi. Begitu kemudian Rasul mau memasuki tempat tawaf, akhirnya kita lakukan juga sekarang. Rasul bilang singkapkan kain kalian sebelah kanan, lalu kemudian tunjukkan kemudian ini lengan kalian sebelah kanan. Karena kenapa? Muncul isu pada waktu itu di kota Mekah, kaum muslim itu lemah. Kaum muslim lemah dan berpenyakit. Tunjukin ini seperti apa. Ototnya Nah, kayak kalau apa? kita kan nggak enak nih kalau kita tunjukin panu, gitu kan, kadas, kurap gitu. Iya. Nah, tapi kalau Rasul dan para sahabat itu tangannya benar-benar Oh, jadi. jadi yang kayak dulu ada film-film zaman dulu tuh yang tangannya ini Iya. diliatin sebelah kanan Nah, itu jadi tangannya. jadi ya. Nah, kalau kita kan jadi bau, Ustaz. jadi jijik atau apa itu kan. Yang maksudnya adalah anjuran untuk benar-benar kita menjaga fisik itu penting. Karena gini, Ustadz saya pernah bilang gini, bagi seorang pengemban dakwah atau bagi orang-orang yang berilmu, menjaga fisik itu adalah amanah.
Ustaz kan Ya. aku ada yang non muslim juga. Ya. Ustaz. Jadi kalau dia Mau login ya? Iya. Kalau mau login tuh Iya. step-stepnya apa sih Ustaz? Ya, pertama bukan kesan terbesar, kesan terbanyak menurut saya ya. Ketika saya melihat Islam di Indonesia adalah Islam di Indonesia terlalu banyak yang diajarkan pada mereka adalah what and how. What and how. Tapi yang sangat sedikit lagi adalah why. Makanya yang kita lihat orang-orang muslim yang memahami what and how ini banyak kan berselisih. Karena berantem. Karena orang kalau cuma tahu what and how itu pasti banyak berantem. Ustaz, sebagai muslim kita boleh nggak sih punya rumah besar? Sorry, batuk. Tidak ada satu larangan di dalam Islam mengenai apapun. Makanya aku selalu bilang sama orang, Islam itu adalah bukan agama yang mewajibkan respons. Bukan agama yang mewajibkan kondisi, bukan agama yang mewajibkan lingkungan, tapi mewajibkan respons yang benar. Contoh misalnya, ada orang bilang, jadi orang Islam tuh harus kaya. Jawabannya tidak sih, tidak harus kaya, tapi harus merespon kekayaan dengan benar. Jadi orang Muslim tuh harus miskin kayak Rasulullah. Begitu. Tidak harus miskin, tapi merespon kemiskinan dengan benar. Oke. Jadi contoh begini ya, orang dikasih kaya nih, ada dua respons kan? Iya. Ada yang sombong, ada yang humble. Nah, itu respons itu yang Islam ajarin, yang Islam wajibin yang itu. Kamu bakal miskin, jadi manusia yang mana? betul. Artinya Islam tidak mewajibkan ada orang kaya atau orang miskin atau punya rumah kecil atau rumah besar, tidak pernah dibatasi. Yang nggak boleh adalah sombong. Yang nggak boleh adalah ketika punya rumah kecil nggak bersyukur. Yang nggak boleh adalah ketika dia miskin ngamuk. Yang nggak boleh adalah ketika dia kaya dia merendahkan orang lain. Yang nggak boleh adalah ketika dia pintar dia merasa bahwa yang lain itu nggak sepintar dia. Nah, yang nggak boleh adalah ketika orang banyak follower merasa bahwa sebenarnya yang nggak punya follower itu nggak mulia, nggak penting. Itu nggak boleh. Jadi responsnya itu yang ditekankan, bukan kaya atau miskin. Jadi di dalam Islam rumah besar itu boleh Ustaz? Ada masalah. Rumah besar boleh. Kan sahabat kecil Nabi dulu ada yang rumahnya besar juga gitu. Betul. Yang penting Khadijah gimana rumahnya besar. Khadijah, istri Nabi ya. Yang penting memanfaatkan rumah besar itu untuk apa? Itu Gitu. respons. Itu respon. Iya. Kalau ini Ustadz ada Oke. satu case lagi. Misalnya kita kan Ustadz itu juga manusia. Betul. Ustadz kan juga butuh makan, butuh minum, butuh hidup Hiburan. keluarganya, hiburan dan lain-lain. Nah, kalau Ustadz itu ngaji dibayar boleh kan Ustadz? Ustadz ngaji, ngisi kajian. Ngisi kajian misalnya. dibayar. Ngisi kajian dibayar boleh, nggak ada masalah. Walaupun kalau saya mengambil pendapat bahwasanya kalau saya ya kewajiban yang harus saya lakukan itu justru kalau malah harus saya yang bayar, saya yang bayar. Kalau saya, contoh kayak gini deh, dakwah itu kan wajib, sama kayak sholat itu kan juga wajib, ya kan ya. Aneh nggak ketika ada yang bilang sama Mas Atta, Mas mau lihat aku sholat nggak Mas? Saya bayar dulu 10 juta. Aneh nggak Mas? Aneh kan? Maka sama dengan dakwah, karena dakwah adalah kewajiban. Bagi saya agak aneh aja kalau kamu mau dengar aku ceramah atau dakwah, kamu harus ngasih segini sama aku. Tapi perkara ketika aku ngisi ke tempat dia, terus dia menghargai aku, misalnya, Ustadz mohon maaf ini ada dari kami, itu aku terima dan itu tidak dosa. Tapi Jadi kalau dari awal ada rate-nya, ini kalau segini boleh. kalau aku tidak, dan aku tidak mau menjudge orang lain. Kalau aku nggak pernah menarik, karena bagiku menarik itu sama seperti kayak tadi mau lihat aku sholat, bayar dulu. Luar biasa. Thank you Ustadz. Siap. Makasih banyak udah boleh Sama-sama, main-main makasih. ke rumahnya yang keren menurutku. Ini rumah Makasih. Ustadz yang paling anak milenial banget. Warnanya aku banget. Ini kalau Gitu ya, ada expose. kalau aku tuh di tempatku sampai dibilang ini abu-abu aja isinya, ternyata nih ada Iya. juga Ustadz yang nemenin saya kayak gini rumahnya. Warna favoritku abu-abu. Iya, aku hitam sih Ustadz, tapi habis hitam abu-abu. Iya. Oh wow. Berarti Jadi, sama aja bisa, spektrumnya. sama aja. Jadi senang banget bisa sharing-sharing. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat buat Amin, aku, buat amin, teman-teman ya di Rob. luar sana. Nanti aku juga akan Mantap. ada di podcast. Ini rumah besar terus. Yuk ngaji. Yuk ngaji. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna favorit Ustadz Felixio abu-abu. Aduh. Sama nih, hitam abu-abu. Ini kuning. Beda.